Sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi kucing. Di sini saya berperan sebagai coach dan Ibu Tut Indrayati sebagai Uci. Dan Bapak Agung serta Ibu Dian berperan sebagai pengamat. Di sini dikisahkan pada kasus ini ada seorang guru yang memiliki murid namanya Rina, dan ibu guru tersebut namanya Ibu Budi. Beliau mengajar bahasa Inggris. Kasus yang dialami murid ini adalah kurang memiliki rasa percaya diri dalam pidato bahasa Inggris. Kemudian bagaimana hal itu dapat diselesaikan, saya akan mencoba memerankan dan mempraktekkan menjadi kedua tokoh tersebut. Silakan Ibu Tut. Selamat siang Ibu Budi. Selamat siang, apa kabar Rina? Baik Bu. Bisa saya minta waktu sebentar Bu? Apa Ibu sibuk nggak ya? Oh tidak, Rina, ada yang bisa Ibu bantu? Dan kenapa mukamu kelihatan begitu seperti ada masalah? Kenapa Rina? Iya Bu. Ini terkait lomba yang Ibu sampaikan kemarin tuh. Ibu kan menunjuk saya untuk ikut lomba. Tapi boleh nggak ya saya nggak ikut Bu? Saya belum siap loh Bu. Loh, kenapa kamu belum siap Rina? Ada masalah apa? Apa yang terjadi? Ini loh Bu, saya tuh kan waktu SD pernah sih ikut lomba pidato bahasa Inggris. Cuman saya tuh nggak menang loh Bu. Nah, kalau misalnya kali ini saya ikut lagi, takutnya saya kalah Bu. Saya kan malu jadinya. Artinya sekolahnya kecewa sama saya gitu loh. Saya nggak mau itu terulang. Nah, sekarang Ibu mau tanya pada Rina, kekuatan apa yang Rina miliki sehingga kan kemarin Rina itu bisa menjadi juara. Gurunya tentunya memilih Rina, guru sebelumnya itu tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Rina sehingga Rina bisa terpilih sebagai peserta waktu itu. Nah, apa itu kekuatan atau hal yang membanggakan Rina sehingga Rina mau ikut mengikuti kegiatan tersebut? Kalau saat itu sih di antara teman-teman tuh saya sih dalam bahasa Inggris sih ya dibilang mampu sama gurunya. Makanya saya dipilih. Karena juga keluarga saya kan banyak kerja di luar negeri tuh. Nah, setiap pulang tuh, setiap teleponan mungkin ada yang nikah sama bule, ya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi saya sedikit fasih ngomongnya itu Bu. Nah mungkin itu dilihat sama gurunya kali Bu ya. Saya juga nggak tahu kelebihan saya apa. Oh ya. Baiklah kalau begitu Rina, berarti kamu itu memiliki kekuatan. Harusnya kamu bangga ya, itu yang membuat kamu harus terus percaya diri. Kamu kan ada di lingkungan keluarganya bisa bahasa Inggris. Jadi kamu Rina tinggal perlu mengembangkan bakat yang dimiliki tersebut supaya lebih bagus lagi. Nah, sekarang menurut Rina apa yang penting yang harus dipenuhi untuk sebagai syarat dalam mengikuti pidato bahasa Inggris? Kalau menurut saya sih Bu ya, seorang tuh terampil berpidato berbahasa Inggris khususnya sih bagaimana itu biar penonton tuh tertarik dengan apa yang kita sampaikan, fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Begitu Bu menurut saya. Iya, tepat sekali Rina. Begitu dalam kita melakukan pidato itu,
Rina harus sudah menguasai hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan untuk mengikuti pidato tersebut. Nah, sekarang eh, bagaimana Rina akan menghadapi masalah tersebut? Kira-kira apa yang akan Rina lakukan? Eh, Kalau menurut saya Bu, mungkin saya kan juga punya hobi membaca cerita bahasa Inggris. Saya suka dongengnya terutama ya. Eh, Mungkin saya akan eh, lebih memfasihkan dalam ininya berbahasa Inggris lebih lagi, dan juga dalam segi pidatonya mungkin saya akan melihatnya dari YouTube. Kan kebetulan kakak saya itu dia itu sering membagikan video-video YouTube mengenai cara berpidato berbahasa Inggris yang baik. Itu Bu. Kalau di rumah Rina pernah nggak ada tamu bule itu datang ke rumah bersama kakaknya? Kebetulan kan kakak saya itu nikah sama orang bule Ukraina Bu. Oh, Jadi orang dia bule sering Ukraina. ngajak teman-temannya pulang. Cuman kan artinya bahasanya mereka kan tidak untuk umum ya. Artinya hanya bahasa pergaulan. Mungkin yang perlu saya tambahkan mungkin bagaimana cara agak resmi sedikit, benar nggak Bu ya seperti itu? Atau gini loh, saya kan kemarin ada temen ngasih tahu, ada katanya Kak Putra kelas 8 dia itu sempat menjuarai lomba pidato antar sekolah kemarin. Bener. Bisa nggak kira-kira saya minta bantuannya untuk membantu saya eh, bagaimana cara berpidato yang baik? Saya minta bantuan Bu Budi, bisa Bu ya? Baik Rina, Ibu akan nanti akan mencoba ya membantu dengan memanggil kakak kelasnya itu untuk membantu Rina dalam belajar pidato meningkatkan rasa percaya dirinya. Kira-kira langkah yang akan dilakukan Rina untuk meningkatkan itu apa itu yang akan dilakukan untuk meningkatkan keterampilannya itu sehingga nanti bisa ibu guru bantu Rina dengan berdiskusi dengan kakak yang kakaknya itu supaya meningkat kemampuan bahasa Inggrisnya. Apa yang akan Rina lakukan? Kalau bisa Bu ya, nah mungkin jadwal saya kan eh, untuk agak padat ya, dalam artian saya diikutkan les ini itu sama orang tua. Jadi Bu Guru juga agak sibuk dan kakak kelasnya juga mungkin schedule-nya lebih padat dari saya. Apalagi sudah kelas 8. Nah, mungkin planning awalnya tahap awalnya saya akan membuat schedule dulu Bu ya. Biar jadwal Ibu, jadwal saya dan kakak kelasnya itu tidak berbenturan Bu. Iya Rina, memang sebaiknya disusun dulu jadwalnya. Setelah Rina menyusun jadwal tersebut, nanti ibu akan pertemukan Rina dengan kakak kelas yang kemarin itu memperoleh juara dalam bahasa Inggris itu. Bagus sekali ya Rina. Bu Guru berharap Ibu Guru akan berusaha bagaimana rasa percaya diri dan keterampilan dalam bahasa Inggrismu itu dapat meningkat dan lebih baik lagi sehingga tidak ada beban ya trauma karena kegagalan yang dialami sebelumnya itu. Nah, Ibu Guru yakin dengan lingkunganmu yang mempelajari bahasa Inggris, yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris, kemudian dari niatmu, serta tanggung jawab yang kamu miliki itu, Bu Guru yakin kamu akan memiliki rasa percaya diri dan keterampilan yang meningkat dalam mengikuti lomba berikutnya. Bagaimana Rina? Ibu akan sangat membantu kamu. Apa masih ada keraguan-raguan? Tidak Ibu. Tapi bantu saya ya Bu ya. Janji ya Bu ya. Saya mau ikut dah.
Karena kan Ibu sudah bantu saya, tolong pertemukan dengan Kak Putra ya, atur schedule-nya. Kapan aja saya usahakan siap Ibu ikut Papa. Ya, baik Rina, Ibu akan membantumu. Sampai jumpa ya. Mungkin minggu depan kita akan bertemu dan berdiskusi untuk persiapan mengikuti lomba tersebut. Makasih Ibu, makasih. Baik, terima kasih. Baik Ibu Dian dan Ibu dan Bapak Agung, silakan untuk menyampaikan tanggapan, kritik, dan saran saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi untuk tadi pemeran yang sudah disampaikan itu luar biasa ya. Yang saya lihat bagaimana tadi coach nyaman untuk berdiskusi sama coachnya. Dan di sana terlihat ada interaksi dua arah dan bagaimana tadi Bu Budi membimbing dengan sabar. Lalu di sana juga yang awalnya si coach wajahnya sedih akhirnya berubah jadi semangat dan mau ikut lomba. Jadi udah luar biasa. Dan sudah nampak juga dalam penerapan coach bagian Tirta, di mana tujuannya jelas saat coach mencari ibu, lalu identifikasinya dari dialog yang sudah disampaikan tadi terlihat bagaimana ibu sudah mengarahkan bahwa si Rina ini memiliki kelebihan yang dia sudah temukan sendiri sehingga dia bisa mencari solusi, di rencana aksinya juga sudah muncul. Dan yang terakhir di tanggung jawab sudah terlihat ya, dia sudah antusias mengikuti lomba tersebut. Jadi lancar dan luar biasa. Sekian dari saya, silakan Pak Agung. Terima kasih Bu Dian, silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Bu Budi untuk waktu yang diberikan. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dian, ya, bahwa coach dan coachinya tadi sudah berperan dengan natural, sehingga apa yang menjadi permasalahan daripada coach tadi sudah bisa diatasi begitu. Jadi sudah ada langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dengan metode Tirta yang disampaikan oleh coach tadi. Salah satunya adalah ketika tadi tujuannya coach, bagaimana ia menyampaikan kegelisahannya, permasalahannya kepada coach. Kemudian coach juga bertindak mengidentifikasi masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan refleksi, sehingga coach menjadi nyaman untuk bercerita gitu. Juga tadi ketika memasuki rencana aksi apa yang harus dilakukan oleh coach, pertanyaan-pertanyaan eksplorasi pun muncul di situ, sehingga ide-ide itu keluar dari coach itu sendiri. Coach sudah berhasil merangsang, istilahnya ya, membuat coach itu menemukan jalan keluarnya sendiri. Dan terakhir di pertanyaan aksi tadi juga menampilkan tanggung jawab bahwa langkah-langkah praktisnya sudah ditulis dan juga tanggung jawab untuk mengikuti lomba tadi sudah dengan yakin disampaikan oleh coach. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Budi. Terima kasih Pak Agung. Berikutnya Pak Bu Tut, ada yang ingin disampaikan Bu Tut terkait tanggapan Bu Dian dan Pak Agung? Sudah. Cukup ya. Baik, terima kasih. Demikian penampilan saya sebagai coach dan Ibu Tut sebagai coach. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya kami akan berganti peran. Silakan Bu Tut dibuka. Om Swastiastu. Selamat sore Bunda Titik, Bu PP yang cantik dan cetar membahana, Bu Desa dan Bu Dati, serta teman-teman CGP yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan coaching pada kasus mengenai seorang siswa yang kurang percaya diri dalam hal mengikuti lomba pidato. Karena pernah
mengalami kegagalan sewaktu SD, tidak mendapat juara. Pada kesempatan ini, saya Niketut Indrayani selaku coach dan Ibu Budi Artini selaku coach, Pak Agung Sulistiono dan Budian Lestariani selaku pengamat. Baik, demi mempersingkat waktu, saya akan mulai kegiatannya. Silakan, Bu Budi selaku Rina. Kameranya. Mic. Selamat siang Ibu Budi. Selamat siang Rina. Kenapa nih Rina? Kok mukanya itu murem? Ibu lihat. Ada yang bisa Ibu bantu nih? Kabar saya baik Ibu. Tapi saya ada sedikit masalah ini Bu. Iya. Masalahnya kenapa Rina? Ada yang bisa Ibu bantu? Kemarin kan Ibu meminta saya untuk mewakili lomba pidato. Sepertinya saya tidak bisa ikut Bu. Lah, kenapa nggak ikut nak? Kan ini kesempatan loh. Kapan lagi dapat? Tidak semua anak loh di sekolah ini bisa seperti Rina. Ini peluang emas loh. Tunjukkan bahwa Rina mampu. Ibu yakin. Masalahnya kenapa tidak mau ikut? Sepertinya saya kurang percaya diri Bu. Kenapa? Kenapa tidak percaya diri nak? Masalahnya di mana? Begini Bu. Kemarin saya waktu SD itu pernah saya disuruh oleh guru saya ikut lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian saya gagal Bu, saya tidak dapat juara terakhir pun saya nggak dapat, juara 3 pun saya nggak dapat Bu. Jadinya saya takut Bu, nanti gara-gara saya nama sekolahnya itu tidak ada Bu, tidak dapat juara. Kalau Ibu dengar ceritanya Rina, sampai terpilih jadi finalis pidato, apalagi tingkat sekolah ya, itu kan Rina pasti punya kelebihan dong, punya kekuatan yang Rina tidak ketahui. Nah, apa kelebihan Rina sebenarnya yang tidak Rina mungkin belum pahami sehingga bisa ikut lomba pidato kemarin? Apa ya Bu ya? Sepertinya kemarin saya dipilih itu mungkin temannya tidak selancar saya ya bahasa Inggrisnya. Sepertinya karena saya senang aja waktu itu pelajaran bahasa Inggris Bu. Berarti Rina itu sebenarnya sudah punya kelebihan loh. Pertama, senang bahasa Inggris. Itu sudah nilai plus. Otomatis dengan senang berbahasa Inggris, pastinya bisa dong berbahasa Inggris. Nah, kelebihan apa yang Rina miliki selain itu? Waktu itu pas guru bahasa Inggrisnya di kelas tuh ngajar-ngajar itu saya sering angkat tangan Bu Guru. Saya jawab-jawab soalnya ke depan karena menurut saya waktu itu bahasa Inggris itu senang ya, menarik. Terus saya jawab dah, temannya belum ada jawab saya maju. Seperti itu Bu Guru. Itu namanya kelebihan yang Rina miliki dan itu harus diasah. Nah, terkait dengan lomba berbahasa Inggris, ada hal yang harus Rina kuasai. Nah, apa syarat dalam berpidato yang mesti Rina kuasai? Dari segi bahasa, Rina sudah pasti. Mungkin syarat lain yang dalam berpidato yang mungkin Rina harus kuasai apa? Setahu saya kalau dalam berpidato itu kan orangnya banyak Bu Guru. Iya. Tuh gemeter juga tuh waktu itu Bu. Mungkin karena gemetar seperti itu jadinya saya grogi juga Bu. Iya. Terus dalam menyampaikan hal tersebut mungkin ada kata-kata terputus-putus atau saya tinggal-tinggal seperti itu Bu. Kan tumben itu saya ikut lomba. Iya. Jadinya antara saya dan pendengar itu tidak nyambung Ibu. Seperti itu. Berarti rasa demam panggung ya, demam panggung Rina saat berhadapan dengan orang banyak. Sekarang Rina memiliki permasalahan kurang percaya diri berhadapan dengan orang banyak. Dan itu merupakan syarat mutlak
yang harus dikuasai dalam berpidato yaitu percaya diri. Bagaimana kira-kira solusi untuk mengatasi itu ya? Belum. Biar Rina lebih percaya diri, mungkin Ibu bisa bantu. Sekarang Rina sampaikan dulu keluhannya, nanti Ibu kasih solusinya. Rencananya Bu, saya akan banyak menonton film-film berbahasa Inggris, dunia binatang bahasa Inggris seperti itu. Kemudian saya akan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Kebetulan ya, Ibu kan guru bahasa Inggris. Enak tuh saya di kelas Ibu mengajarnya. Rencananya saya ingin minta bantuan Ibu untuk memberikan saya pelajaran tambahan di waktu luang Ibu. Kemudian itu kan temannya ada tuh Bu, Kak, siapa namanya itu, Kak Putri ya. Itu kemarin dapat juara karena Ibu yang membina itu. Bisa nggak Bu, saya minta tolong dan waktu luang Ibu untuk membantu saya supaya kemampuan saya berbahasa Inggris itu lebih baik Bu, kan ini saya di sini juga banyak hotel Bu, rencananya nanti ke depannya mungkin saya dapat kerja di hotel seperti itu Bu. Bisa nggak Ibu ya bantu saya? Baik Rina, nah Rina sudah tahu kelemahannya di mana dan apa rencana yang Rina akan susun. Ibu dengan senang hati membantunya. Ya Ibu tanyakan dulu. Nah, kan Rina punya kesibukan, Bu Guru juga punya kesibukan, Kak Putri punya Ya kesibukan. benar Ibu. Apa langkah yang akan pertama lakukan Rina biar bisa mengatasi permasalahan itu? Biar tidak tabrakan waktunya. Apa ya? Yang pertama saya akan ini saya kan sekolah ini Bu dari jam 7 ini sampai jam 1 baru pulang. Kemudian Ibu juga mengajar, ada ekstra juga. Mungkin saya akan menyusun dulu jadwalnya Bu, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali saya susun jadwalnya untuk mengikuti pelajaran dari Ibu dan usaha yang akan Ibu lakukan untuk membantu saya sambil saya di sela-sela waktu luang saya di rumah sambil menjaga adik itu saya akan mendengarkan lagu bahasa Inggris sama mendengarkan cerita-cerita bahasa Inggris Bu sambil nonton pas malam-malam seperti itu Bu rencana saya. Bagaimana Ibu? Wah, Ibu salut banget nih. Sambil jaga adik, sambil bermain dengan adik. Nah, sambil menjaga adik, telinganya mendengarkan bahasa Inggris. Bila perlu ada video yang ditonton. Ya, saya mau rencananya ajak adik saya nonton bareng Bu. Ibu suka sekali itu rencananya. Nah, cuman untuk schedule ya jadwal yang kita susun biar sepakat lah. Artinya Rina tidak terbentur, siapa tahu ibunya sibuk pas lagi jaga adik, ibu juga sibuk mengajar. Bagaimana kalau hari Sabtu kita bertemu di sekolah, nanti untuk Kak Putri, Bu Guru akan kebetulan kan besok Bu Guru ada jadwal ngajar di kelas 8 nih. Bu Guru akan pertemukan dulu Rina dengan Kak Putri. Setuju? Bisa nggak Kak Putrinya hari Sabtu? Setiap hari Sabtu kita bertemu. Bagaimana biar Kak Putri membagi pengalaman dan Ibu juga menjadi pengamat di situ bagaimana Rina berlatih pidato. Nanti Ibu yakin deh kebiasaan seperti pepatah, Allah bisa karena biasa. Karena keseringan Rina berlatih, yakin Ibu Rina akan terbiasa. Apalagi ini lombanya kan masih lagi sebulan. Jadi Ibu rasa yakin deh, juara deh. Ya, nah selanjutnya gimana nih? Schedule sudah kita susun setiap Sabtu ya, setuju ya? Ya, setuju Ibu. Kebetulan Sabtu saya tidak ada les Bu, tidak ada ekstra juga. Oke, kalau sudah fix kita Sabtu kita latihan, nanti Ibu tinggal hubungi Kak Putrinya. Gimana nih kesiapannya? Masih ragu nggak ikut lomba? Karena semangat dari Ibu dan bantuan dari Ibu, saya jadi semangat Bu untuk belajar bahasa Inggris lebih baik lagi dan mau untuk mengetahui kemampuan saya akan siap mengikuti lomba Ibu. Terima kasih Bu. Oke, itu baru anak Bu Guru. Semangat ya. Ibu yakin Terima kasih ada. Bu. Oke, baik. Terima kasih.
saya tutup ya untuk coachnya. Nah, saya beri kesempatan kepada Ibu Dian selaku pengamat pada coaching siang hari ini. Baik, terima kasih kesempatannya. Luar biasa ya penampilan coach dan coachi kali ini. Saya sampai larut loh kok ceritanya, dan saya lihat kesabaran Bu Guru yang menghadapi curhatan siswanya, dan caranya Bu Indra juga bagus dalam mengarahkan sehingga murid di sana terlihat akhirnya coaching versi Tirta itu, di mana dalam awalnya jelas terlihat dari segi tujuannya di sana. Akhirnya murid itu berani ya untuk berbicara, sharing ke gurunya, dan mendapat apresiasi positif juga. Terlihat dari ibu memberi apresiasi positif, kelebihan siswa ibu, kekuatannya dia, sehingga dia menjadi yakin dalam dia bisa mengidentifikasi. Di obrolan tadi juga muncul bagaimana dia tahu kekuatannya, lalu rencana aksinya juga akhirnya teratur dengan baik. Jadi Bu Guru juga mendukung sehingga dia sampai di fase untuk oke, saya bersedia dengan tanggung jawab, dia yakin ikut lomba. Keren banget. Salut sama ibu berdua. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Agung diberikan komentarnya. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit nggih. Saya cukup setuju ya, sangat setuju bahkan apa yang disampaikan oleh dia. Jadi karena saking naturalnya ya, jadi menikmati begitu. Jadi dari yang saya perhatikan tadi gesture dari coachnya itu mantap sekali ya. Jadi apa ya, terlihat natural karena gesturnya mantap itu. Dan tadi juga dalam apa ya, menyampaikan metode Tirtanya itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu coach untuk membuat keputusan-keputusan penting, sehingga dari yang tadi apa rasa-rasanya tidak mau ikut ya karena tadi ada pengalaman masa lalu, tapi karena ada semangat dari coach dan juga rencana-rencana yang sudah dibuat oleh coach itu sendiri dan diberi apresiasi positif, penguatan positif dari coach, sehingga masalah itu teratasi dan mau bahkan bersemangat untuk mengikuti lomba tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung, Bu Dian, dan Bu Di. Baiklah, untuk presentasi coach kasus ini saya tutup. Acara saya kembalikan sama Bunda Titi. Oke, silahkan kembali ke main room dulu. Baik Bunda, terima kasih. Baik Bunda, terima kasih.